Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali. Kembali kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Adapun tema renungan hari ini, Rabu 9 Agustus tahun 2023 adalah dikasihi dan dianggap berharga. Dikasihi dan dianggap berharga. Bacaan firman Tuhan terambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai 7. Mari sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menyertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan saat ini kami Engkau perkenankan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah agar firman yang hendak kami dengar dan kami renungkan benar-benar menguatkan kami, memberikan pada kami petunjuk jalan yang benar, dan menjadikan kami semakin hari semakin hidup sesuai kehendak Tuhan. Kami menyerahkan dosa-dosa kami, ampuni Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka kitab Nabi Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai 7. 1 sampai 7 yang demikian isinya. Allah adalah satu-satunya penebus. Judul dari perikop ini. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan. Yang ku menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantinya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pergumulan hidup akan terus kita alami selama kita ada di dunia ini. Entah pergumulan itu datang bergantian atau kadang-kadang datang bersamaan dalam hidup kita. Setiap kita mampu mengatasi masalah yang kita hadapi, kadang kita lupa. Jadi ketika kita mampu mengatasi masalah hidup kita kadang lupa bahwa sesungguhnya tangan Allah berkarya di situ. Dan Tuhan juga sedang berkarya melalui pergumulan hidup kita dengan mendidik kita untuk hidup semakin akrab dengan Tuhan, sehingga semakin kuat dalam menjalani hidup ini. Jadi setiap kita menghadapi pergumulan atau masalah hidup, ada tangan Tuhan yang berkarya di situ dan merupakan sebuah latihan untuk kita meneguhkan diri, menguatkan diri, sehingga semakin banyak kita menghadapi pergumulan
atau masalah hidup, seharusnya kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan dan semakin kuat. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi tidak semua orang berpandangan seperti itu. Ada yang berpandangan sebaliknya. Masalah atau pergumulan hidup hanya dilihat sebagai hukuman Tuhan dan juga beban yang menekan hidupnya. Jadi pergumulan hidup itu dipandang sebagai hukuman Tuhan dan beban yang menekan hidupnya. Sehingga pergumulan atau masalah hidup yang dialaminya hanya dilihat secara negatif saja. Siapapun yang berpandangan seperti ini, berpandangan negatif, akan mudah jatuh pada kekecewaan, kegelapan hati, dan akhirnya menjadi putus asa. Firman Tuhan yang kita baca tadi berisi berita pembebasan Allah. Lewat Nabi Yesaya, Tuhan Allah menguatkan dan menghibur umat Yehuda yang ada di pembuangan di Babel. Keadaan umat Tuhan tidak menentu masa depannya, bahkan mungkin sudah mulai ada yang putus asa. Jadi keadaan umat waktu itu tidak menentu masa depannya, bahkan sudah ada yang mulai putus asa. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ada 2 kali Tuhan lewat Nabi Yesaya memberikan penghiburan, penguatan dengan berfirman, jangan takut. Jangan takut. Ini diucapkan dalam firman tadi ada 2 kali, yaitu ayat 1 dan yang kelima. Perasaan takut yang ada di tengah umat waktu itu karena mereka merasa tidak berdaya untuk bisa lepas dari keadaannya yang berat. Firman jangan takut merupakan janji Tuhan untuk memberikan jaminan hidup kepada mereka. Kalau janji ini diberikan oleh Tuhan, pasti tentu bisa dipercaya. Jadi kalau Tuhan yang memberikan janji, tentu bisa dipercaya. Beda dengan kalau yang memberi janji itu manusia. Kenapa? Kalau janji Tuhan bisa dipercaya. Yang pertama, Tuhanlah pencipta dan yang membentuk umatnya. Tuhanlah yang maha kuasa. Ayat 1a dikatakan demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan. Yang menciptakan engkau, hei Yakub, yang membentuk engkau, hei Israel. Jadi Allah bisa dipercaya karena Allah itu maha kuasa. Allah itu menjadi pencipta dan membentuk umatnya. Sehingga bisa dipercaya dia maha kuasa, ini yang pertama. Yang kedua, Tuhanlah yang berjanji adalah Tuhan yang memiliki dan mengenal umatnya. Jadi Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang memiliki dan mengenal umatnya. Ayat 1b, Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Jadi mengenal ya. Nah, memanggil namamu, engkau ini kepunyaanku. Jadi tentu bisa dipercaya janji Tuhan. Nah, Tuhanlah yang memiliki dan mengenal umatnya. Sehingga tentu bisa dipercaya. Yang pertama tadi adalah maha kuasa, pemilik manusia, sekarang adalah mengenal umatnya. Lalu yang ketiga, yaitu Tuhan adalah juru selamat bagi umatnya. Jadi Tuhan itu juru selamat bagi umatnya. Juru selamat dengan karyanya. Apa karyanya? Allah dalam menyelamatkan itu. Yang pertama, Tuhan menebus umatnya, ayat 1 dan 3. Menebus artinya membebaskan seperti pembebasan seorang budak. Jadi seorang budak itu kalau dibebaskan, dimerdekakan melalui penebusan. Jadi yang pertama-tama karya Allah itu adalah menebus umatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, Tuhan menyertai umatnya. Jadi menyelamatkan, menebus dalam arti menyertai umatnya juga. Yaitu meskipun melewati segala macam kesulitan, ayat 2 dan 5 itu adalah menggambarkan bagaimana umat Tuhan mengalami kesulitan-kesulitan. Tuhan tetap menyertai umatnya.
Lalu mengapa Tuhan menolong umatnya? Mengapa menolong umatnya? Apakah karena umatnya baik, suci, dan umatnya mulia? Bukan. Tuhan menolong umatnya karena umat Tuhan itu dianggap berharga oleh Tuhan. Maka Tuhan mengasihi mereka. Ayat 4a dikatakan demikian. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, saat ini, kita mendapat pengajaran, penghiburan. Hidup kita seperti umat Yehuda waktu itu juga akan terus menghadapi keadaan yang tidak menentu. Ada banyak pergumulan, masalah, dan ketidakpastian dalam kehidupan ini. Tetapi seperti janji Tuhan kepada umatnya, pasti akan terus membebaskan dan menyertai umatnya. Tuhan pasti akan terus membebaskan dan menyertai Tuhan. Menyertai kita semua Tuhan. Karena kita sebagai umatnya, kita dikasihinya dan dianggap berharga oleh Tuhan. Kita adalah umat Tuhan yang dianggap berharga. Karena Tuhan mengasihi kita. Kasih Tuhan tidak terbatas pada kita semua. Tidak tergantung pada kita. Kasih Tuhan adalah kasih yang murni dan begitu luar biasa. Ingat firman Tuhan tadi, jangan takut. Jalaninlah kehidupan ini. Karena kita berharga di hadapan Tuhan dan dikasihinya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri renungan kita saat ini dengan bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah boleh memberikan firman-Mu sebagai makanan bagi kehidupan rohani kami. Engkau menghibur kami, Engkau menguatkan kami, Engkau memberikan petunjuk bagaimana supaya kami bisa beriman dengan teguh kepadamu. Melalui pengalaman umat Tuhan yang ada di pembuangan, di mana Tuhan, di mana Engkau mengutus Nabi Yesaya untuk menguatkan umat-Mu yang dalam keadaan tidak pasti masa depannya. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menguatkan umat Tuhan pada waktu itu. Tentu Engkau juga menguatkan kami setiap saat dengan firman-Mu, jangan takut. Mengajar kami untuk tidak takut menghadapi hidup ini. Karena sesungguhnya Tuhan luar biasa mengasihi kami. Karena Engkau begitu luar biasa menyertai kehidupan kami. Engkaulah pencipta kami, Tuhan. Engkau juga penebus kami, tetapi Engkau juga selalu memberkati kehidupan kami. Kami Engkau anggap sebagai umat yang berharga, Tuhan. Meskipun kami sebenarnya tidak ada artinya di hadapan-Mu karena kami ciptaan-Mu, Tuhan. Engkau mengasihi kami dan kasih-Mu kepada kami adalah kasih yang tidak tergantung pada kami, manusia ini. Kasih-Mu luar biasa, Tuhan. Dengan demikian kami harus menyerahkan kehidupan kami, keyakinan kami bahwa Tuhan akan terus mengatur, menata, memberkati kehidupan kami. Bapa dalam surga, saat ini kami menyerahkan untuk keadaan sesama kami. Kami berdoa bagi yang sedang sakit. Tuhan berkati dimanapun mereka berada, terutama untuk jemaat-Mu GKJ Sanimulyo. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Priyono. Kami berdoa untuk Ibu Ami Birowo. Untuk anak Amoresa, untuk Ibu Sri Utami Suprapto, untuk Ibu Margono, untuk Ibu Slamet Purnomo, untuk Bapak Sariman yang tadi menjalani operasi, Tuhan, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Mutadi, Bapak Ishak Pujaisa, Bapak Saharun, Ibu Maria Tanan Lapu, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Repin Sukarsono, Bapak Prayitno Hadi, Bapak Edwin Krusma Yulianto,
dan anak kami Nasya Alana. Tuhan sembuhkan mereka. Dampingi yang sedang sakit, berikan kekuatan iman agar tidak menjadi kehilangan harapan Tuhan. Kami juga berdoa bagi para orang tua kami yang sudah lanjut usia dan mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugirah Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kun Maryatin Suhabardi, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto dan Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Kami serahkan keluarga yang mendampinginya. Tuhan berkati mereka semuanya Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk bangsa negara kami. Hadirlah di tengah bangsa kami terus Tuhan. Memimpin pemimpin bangsa kami dalam menjalankan tugasnya. Jadikan mereka sebagai alat Tuhan untuk mendatangkan damai sejahtera di tengah-tengah dunia, juga terutama di tengah bangsa kami. Jika tahun depan ada pemilihan umum Tuhan, jagai bangsa kami dari perpecahan, berikan pada kami pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin yang sungguh-sungguh memperhatikan keadaan bangsa negara kami, bukan hanya memperhatikan golongannya sendiri atau pribadinya Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih kesempatan mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan. Kami menaikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan hari ini. Sampai bertemu kembali pada kesempatan lain. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.